Shalom Jemaat Victory. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau masuk dalam kehadiran Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami puji, yang kami sembah dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini ya Bapa. Sungguh besar Tuhan yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Saat ini kami menaikkan syukur kami memuji Engkau, kami mau menaikkan setiap sembah kami Tuhan, dan kami memuliakan nama-Mu saat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau yang menyertai ibadah online kami ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga Tuhan setiap jemaat yang menyaksikan ibadah online ini boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk beribadah. Haleluya, haleluya, amin. Ku bersyukur selalu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaran kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaran kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, mau berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau Tuhan. Biarlah setiap yang kami naikkan Tuhan, puji dan sembah kami itu boleh menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang menguduskan setiap hati kami, melayakkan setiap kami Tuhan, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, itu boleh memberkati setiap kami. Dan ketika kami menerimanya ya Bapa, kami boleh melakukan itu di setiap waktu kami ya Bapa, dan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Dengan hadirat
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian, warga jemaat GPKDI Victory. Salam berkemenangan GPKDI Victory. Pada pagi hari ini sama-sama kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu Tuhan. Penyertaan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami, yang tidak berkesudahan Bapa, yang selalu menjaga kami. Kami mengucap syukur Bapa atas kesehatan, atas berkat-berkat-Mu yang selalu dapat kami nikmati. Bapa di surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, akan belajar mengenai isi hati-Mu, dan kami akan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas waktu yang indah ini Bapa. Berkati hamba-Mu ini Bapa, berkati bibir, lidah, dan biarkan hamba-Mu ini selalu berpegang kepada firman Tuhan dan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk Engkau sampaikan kepada para jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita sama-sama akan belajar tentang apa itu new normal. New normal ini adalah sesuatu yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah kita untuk dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bekerja, maupun di dalam dunia pendidikan, di segala aspek new normal. Kalau Bapak Ibu sempat beberapa waktu lalu belajar bagaimana menerapkan ketentuan-ketentuan dari pemerintah untuk kesehatan kita bersama dan kesehatan saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika berkait dengan new normal, saya teringat ketika new normal ini pernah terjadi di bumi pada zaman Kejadian. Pada awal mulanya Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan Allah waktu itu, diciptakan untuk menjadi serupa dan segambarnya. Untuk tujuannya adalah menjaga dan mengusahakan atau memanajemen keadaan yang ada di Taman Eden. Nah, waktu itu Tuhan berfirman, ini gak baik nih Adam sendiri. Manusia kedua diciptakan, yaitu Hawa. Nah, proses berjalan itu fine-fine saja sampai ada celah. Celah ini adalah ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Dan saat itu mereka keluar dari Taman Eden. Nah, demikian firman Tuhan kita akan sama-sama baca di dalam Kejadian 6 ayat 17. Kejadian 6 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kalau dulu sebelumnya manusia itu adalah ibarat tuan tanah yang leha-leha lah istilahnya, tanpa harus bersusah payah untuk makan. Tapi saat ini nih sekarang kita harus bekerja keras. Ada nggak orang yang nggak bekerja keras? Ada. Terus yang bekerja keras lebih banyak lagi. Nah, Tuhan mengutuk tanah sehingga kita harus bekerja keras. Mulai saat itu new normal terjadi. New normal adalah sesuatu yang normal yang baru, beradaptasi, berinovasi. Tuhan menciptakan. Manusia bisa menciptakan nggak? Bisa menciptakan dari apa yang sudah Tuhan ciptakan. Artinya inovasi. Inovasi sekarang sangat dibutuhkan. Di dalam dunia pendidikan, new normal, belajar lewat Zoom. Aduh, capek, duduk terus, dan lain sebagainya, boring mendengarkan guru berbicara atau mendengar pembicara berbicara. Tapi ini adalah sesuatu yang baru, karena sebelumnya kita ada di dalam kelas.
Sebelumnya kita ada di luar kelas dengan guru. Sebelumnya kita ibadah normal, ketemu muka dengan muka. Sekarang tidak. Lalu bagaimana? Apakah kita harus pasrah? Tuhan bilang tidak. Usahakanlah dari tanah, maka harus bekerja, harus berinovasi. Pada awal mulanya ketika Adam membajak atau menanam, apakah terjadi? Saya rasa enggak. Susah payah dulu, berinovasi dia. Maka sampai sekarang terciptalah cangkul, traktor. Kalau dulu mungkin digali pakai tangan, mungkin. Tetapi sering berkembang pakai batu mungkin, atau pakai kayu. Beradaptasi. Adaptasi yang terus-menerus sehingga akan menciptakan teknologi baru yang saat ini kita nikmati. Itu adalah new normal yang baru. Dan ini berevolusi, terus-menerus. Di dalam dunia pendidikan, online meeting itu sudah biasa dilakukan. Tetapi untuk kelas jarak jauh atau PJJ, pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh. Dan itu biasa terjadi adalah untuk kelas-kelas yang tingkatnya di atas SMA atau anak universitas atau master, yang dimana mereka sudah terbiasa mempunyai eagerness atau keinginan untuk maju, kegigihan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus serta saudara-saudara sekalian, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini memberikan satu ide bahwa manusia harus beradaptasi. Evolusi, kalau kita berbicara tentang teori evolusi, Darwin mencetuskan ide bahwa manusia itu berasal dari monyet. Itu evolusi. Tetapi dibantah oleh firman Tuhan. Bukan seperti itu. Boleh nggak? Sah-sah saja. Karena ide untuk kemajuan teknologi, masalah nanti ada ditentang dan lain sebagainya, itu menjadi satu perdebatan. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan menciptakan sebagai creator. Dan Tuhan sudah memberikan DNA itu kepada kita, manusia. Adam dihembuskan nafasnya. Kita punya roh Allah. Roh Allah yang mampu berinovasi. Roh Allah yang mampu menciptakan sesuatu dari apa yang sudah ada. Tinggal kita mau atau tidak. Di dalam tim kami kemarin sempat ada ketika masa pandemi awal-awal, toko-toko ditutup, pekerjaan dibatasi, perjalanan dibatasi. Saya saat ini mengerjakan networking di ahas-ahas untuk edukasi melalui keselamatan dengan cairan-cairan yang sudah berinovasi. Nah, di sini toko-toko ini tetap buka. Saya punya tim, saya diskusi dengan tim, yuk kita jalan. Tapi salah satu tim saya bilang, enggak, situasinya enggak begini bro. Ini harus begini. Oh silakan, itu pilihan. Tetapi saya tetap jalan terus. Apakah saya artinya melanggar atau saya kepala batu? Mungkin orang lain akan melihat seperti itu. Saya menerapkan protokol kesehatan yang sudah pemerintah tetapkan. Menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, terus pulang sampai rumah saya mandi, makan makanan sehat, tidur yang cukup. Ini saya lakukan. Terus kalau saya saat ini sehat, ini karena kasih karunia. Sekali lagi, ini karena kasih karunia. Semua kita hidup di dunia ini adalah karena kasih karunia. Karena belas kasihan Tuhan. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan. Jadi, dengan berpeluh di ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Seumur hidup kita akan menjadi pekerja. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi semuanya kita akan kembali lagi menjadi debu. Tetapi kita punya DNA-nya Allah. Kita punya rohnya Allah. Yang kita mampu berinovasi maupun melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini mengencourage Bapak Ibu semua untuk bangkit. Bersama-sama melakukan sesuatu. Apapun bisa
dipakai. Apapun bisa digunakan sesuai dengan caranya dan kegunaannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kembali lagi kepada Zoom meeting yang tadi saya katakan. 2019 awal saya dikenalkan oleh Seamo. Seamo itu adalah satu lembaga pendidikan jarak jauh yang pusatnya ada di Singapura. Hanya segelintir orang pada saat itu, hanya segelintir orang, hanya beberapa orang dari DKI Jakarta yang mau ikut dan terpilih. Karena banyak guru-guru berpikir gini, enakan ngajar di kelas, buat apa lagi pakai Zoom meeting, direkam dan lain sebagainya. Waktu itu kita bukan pakai namanya Zoom, yang terkenal pakai waktu itu namanya Webex. Dengan Webex kita bisa berinteraksi langsung, bahkan dengan orang yang nun jauh di sana. Waktu itu Zoom belum seperti saat ini digunakan. Kami masih menggunakan Webex. Di Webex kami belajar bagaimana menggunakan tools yang ada di Webex. Itu gratis. Setelah 1 bulan, 2 bulan training waktu itu, saya di batch kedua lulus, dikasih sertifikat dan dan didorong untuk bisa membagikan kepada guru atau dosen yang lain. Saya presentasi kepada teman-teman dosen pada bilang gitu, saat ini belum bro, nanti bro mungkin saatnya. Tapi kan bisa belajar boleh, mereka belajar sama-sama. Dan mereka banyak mempersiapkan juga terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang studinya ada di luar negeri. Karena kami pada saat itu ada di Podomoro University, beberapa mahasiswa kami magang di luar Indonesia. Ada yang di Dubai, ada yang di Perancis. Dan masih harus bertiktok dengan dosen pembimbing. Nah, mereka melakukan itu. Bagaimana dengan dunia pendidikan di Indonesia, terutama untuk SD, SMP, SMA? SD, SMP, guru-gurunya pada bilang, ini teman-teman saya pada bilang begini, aduh bro, jangan bro, itu terlalu canggih, kami ini belum sampai ke sana. Tapi saya bilang, satu saat kalian akan menggunakannya. Ya mungkin, tapi bukan sekarang. Orang-orang yang mau, saya ajakin lewat link, kita gabung. Sampai sekarang kita masih berinteraksi dengan para alumni dari Webex ini. Kita sebut alumni VC, Video Conference, dari Seamo. Nah, seiring waktu berjalan, ternyata protokol kesehatan sekarang menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Terus, apakah saya sombong? Wah, udah duluan dan lain sebagainya. Enggak. Tetapi, kita berinovasi. Apa yang sudah saya pelajari pada saat itu, kita inovasikan lagi, kita kembangkan lagi menjadi sesuatu yang baru. Teman-teman di pembelajaran, terutama di DKI, mereka sudah membuat tools, ide-ide pembelajaran melalui penugasan-penugasan kepada para anak didik. Karena menurut kementerian, sekolah akan dibuka sampai akhir tahun nanti. Artinya tahun depan lah akan dimulai. Selama ini mereka nggak sekolah. Sekolah tetap. Guru-guru dituntut berinovasi. Bagaimana Anda dengan saya? Saya harus berinovasi. Anda juga harus berinovasi. Karena creator, roh itu ada di dalam kita. Dan juga ada di dalam saudara. Yang tentunya sudah percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Kejadian yang kedua, new normal yang kedua, ketika bumi dimusnahkan. Ya, ini di dalam ketika zaman Nuh, bumi musnah. Ada makhluk hidup? Ada. Tapi manusia untuk hidup harus berusaha. Nggak ada itu air selama sekian waktu. Nah, di sini Tuhan berfirman di dalam Kejadian 8 ayat 22, sesudahnya ini Tuhan memberkati bumi. Selama bumi masih ada, nih saat ini bumi masih, selama bumi masih ada di Kejadian 8 ayat 22, takkan henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya berkat Tuhan selalu mengalir. Buat siapa? Buat kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anda, saya sudah diselamatkan. Saya percaya saya punya kuasa yang dari Tuhan untuk melakukan inovasi-inovasi. Saya lakukan itu. Tetapi inovasi bukan cuma dengan duduk diam, tetapi bekerja dan berkarya. Salah satu tokoh idola saya di dalam dunia, Thomas Alva Edison, tidak berhenti berkarya. Dia terus berkarya.
untuk mencari. Begitu juga dengan peneliti-peneliti yang lain. Duduk diam? Tidak. Dia turun ke lapangan, dia cari data dan fakta. Berdasarkan data-data dan fakta, lahirlah ide. Kalau Bapak Ibu tahu siapa yang mendirikan Apple, Steve Jobs, dimulai dari garasi rumah sampai dia punya perusahaan besar. Tapi pada akhir hidupnya dia menyesal juga. Buat apa semuanya ini? Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saya punya sesuatu yang berbeda. Yang membedakan adalah Bapak, Ibu, dan saya serta saudara-saudara kalian percaya dengan firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mampu menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hidup di dunia ini cuma sebentar. Pengalaman saya, ketika saya masih SD atau SMP, ketika saya duduk di pinggir jalan, saya memikirkan, bagaimana enaknya ada di dalam mobil. Papa saya cuma security di sekolahan, SMP negeri. Bagaimana mungkin bisa beli mobil? Untuk beli sepeda aja susah. Jangankan beli sepeda, buat makan sehari-hari aja susah. Kalau punya telur, 1 harus dibagi menjadi 6. Karena kami ada berempat bersaudara dengan bapak dan ibu. Dan biasanya bagaimana itu dibagi? Di 1 telur, pakai tepung terigu, dikocok-kocok, diaduk-aduk, digoreng, dikasih bawang dan lain sebagainya. Kayak pizza gede itu, dipotonglah menjadi 6 bagian yang sama. Tetapi biasanya yang motong tuh ibu menjadi 4 bagian besar dan 2 bagian kecil. Bapak Ibu yang sudah punya anak pasti tahu yang kecil itu punya siapa. Dari situ saya berangan-angan, kapan? Tetapi sekarang boom, waktu berlalu. Hampir 35 atau 35 tahun lalu itu terjadi. Ketika saya masih SD atau SMP. Sekarang Tuhan memberkati luar biasa. Bukan karena saya mampu, bukan karena saya hebat, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Saya selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup saya, di dalam kegiatan saya. Saya tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Dan Tuhan yang selalu meng-guidance dan mendorong saya. Caranya bagaimana? Baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah isi hatinya Allah kepada manusia. Kita bukan cuma baca dan harus merenungkannya siang dan malam. Mau di mana tempat, kita renungkan. Dan kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap ada di dalam komunitas. Komunitas yang sehat. Kalau komunitas yang nggak sehat, jadi nggak sehat. Dulu saya pemabuk. Karena teman-teman saya tukang minum semua. Saya pernah ngeganja dan teman saya ada beberapa narkoba. Saya ikut-ikutan juga. Saya pengen tahu rasanya gimana dan ada di dalam mereka. Tetapi saya tahu kalau saya ada di dalam lingkungan seperti itu terus-menerus, saya akan berakhir sama dengan mereka. Saya tidak mau, saya keluar. Saya mencari komunitas yang sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau di dalam gereja ada satu komunitas. Di gereja kita ada komunitas Victory Men's. Buat bapak-bapak, yuk sama-sama kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Dan mereka ada ibadah Zoom online setiap hari Selasa yang dilayani oleh gereja-gereja atau starfish. Beberapa waktu lalu pernah dari gereja kita juga. Nanti akan kembali lagi ke gereja kita juga. Yang akan men-sharingkan, membagikan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya adalah kepunyaan Allah. Saudara dan saya punya maksud dan tujuan. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus menciptakan Bapak, Ibu, dan saya. Itu punya tujuan. Tujuannya apa? Kita harus tanya sama Tuhan. Tuhan yang menciptakan melalui firman Tuhan ini. Tanya, apa tujuan saya ada di dunia? Apa tujuan big picture-nya? Apa tujuan jangka pendek? Apa tujuan jangka panjang? Kalau kita sudah tahu itu, kita tinggal ikut sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan yang menyediakan semua.
Rintangan ada nggak? Ada. Adam ketika pertama kali dikeluar dari Taman Eden, dia bisa nyangkul, nggak ngerti dia. Dia berinovasi, dia mencari cara. Ditemukan, ketemu. Beternak, tahu tekniknya? Nggak tahu, belajar. Bapak Ibu, belajar itu terus menerus. Sampai saat ini pun saya masih belajar. Saya masih banyak baca firman Tuhan, saya masih banyak buku-buku pengetahuan, saya masih belajar dari YouTube. Kita ambil yang baik. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kita melakukan sesuatu untuk Tuhan adalah Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Apakah kita mau menggenapi rencana Tuhan itu melalui apa yang kita lakukan? Sebagai anak, sebagai suami, sebagai seorang bapak, sebagai kepala keluarga kah? Sebagai karyawan kah? Sebagai pengusaha kah? Kita punya maksud dan tujuan. Tinggal kita mau atau tidak dipakai oleh Tuhan. Tapi ingat saudara, kalau kita tidak mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan memakai orang lain. Dan orang lain itulah yang akan diberkati. Kalau saya memilih, saya akan ikut Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku siap Tuhan untuk melakukan apa yang ingin Tuhan lakukan. Aku siap Tuhan untuk menjadi alat-Mu di dalam dunia pekerjaan. Beritakan firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan bukan artinya bawa Injil terus kasih firman Tuhan. Bukan. Melalui hidup kita. Contohnya, kita melakukan segala sesuatu dengan benar. Sesuai dengan prosedur. Ada banyak jalan ke kanan ke kiri. Tetapi bagaimana kita melakukannya dengan baik? Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, bagaimana saya harus berbicara? Ada waktunya kita berbicara, ada waktunya kita mendengar, dan ada waktunya kita untuk beristirahat. Bapak Ibu yang saudara dan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak sharing-sharing kesaksian yang bisa kita ambil untuk menjadi pembelajaran bagi hidup kita. Begitu banyak juga dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, atau mungkin dari anak-anak kita. Saya juga suka belajar dari anak-anak kita, anak-anak saya, bagaimana dia berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka kadang-kala selalu mengingatkan saya akan firman Tuhan. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita. Sekarang kitanya peka atau tidak, kita mau atau tidak. Ketika kita mau, Roh Allah yang ada di dalam kita akan bangkit bersama-sama dan melakukan apa yang baik. Ketika kita melakukan, Tuhan akan bekerja. Bapak Ibu yang dikasih oleh oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini nggak terlalu panjang. Bahwa di dalam new normal saat ini, bagaimana kita bersama-sama berjalan mengatasinya. Kalau semasa pandemi kemarin Bapak Ibu kehilangan pekerjaan, sekaranglah saatnya untuk bangkit kembali. Sama-sama kita mulai. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di antara Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian masih terbeban, mempunyai beban dengan kehidupan rumah tangga atau kehidupan sehari-hari, saya nggak tahu nih, saya nggak punya beras dan lain sebagainya, datang kepada para pengerja. Pengerja ada Pak Gembala sendiri, ada Devita, ada Pak Himawan, ada Pak Dani, ya, ada Pak Ayung juga. Ada saya, ada Pak Philip, silahkan datang. Telepon mereka. Datang ke sana, ceritakan permasalahannya. Mudah-mudahan kami, Gereja Victory, GPKDI Victory, dapat membantu para beban Bapak Ibu semua. Kita sama-sama maju sebagai satu keluarga, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir sharing saya saat ini adalah, saya ingin selalu sekali lagi menguatkan. Yuk, sama-sama kita bangun. Bahwa GPKDI Victory ini adalah rumah kita. Kita satu keluarga. Ada gesekan nggak? Ada. Adik dan kakak aja suka berantem. Suami dan istri juga kadang-kala suka berselisih paham. Saya sama, suka berselisih paham. Coba bagaimana cara mengatasinya? Mau sesuai dengan firman Tuhan atau mau sesuai dengan ego kita? Atau sesuai dengan ego mereka? Anak-anak akan melihat bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Bersama Tuhan kita bisa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita maju
untuk memenangkan pertandingan. Sehingga pada saat akhirnya nanti ketika kembali ke debu, Tuhan Yesus melihat, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah impian saya. Karena hidup di dunia cuma sebentar, maksimal 100 tahun lah. 90 tahun udah mulai sakit-sakitan, 80-an mungkin. Atau mungkin di antara Bapak Ibu adik saya sekarang juga, adik saya ada sakit-sakitan juga di bawah saya. Tetapi cuma sebentar. Yang lama itu everlasting ketika ada di kerajaan Allah atau di kerajaan neraka. Saya yakin Bapak dan Ibu memilih ada di kerajaan Allah. Bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan pasukan-pasukannya Allah. Yuk sama-sama kita tegakkan kebenaran firman Tuhan melalui hidup Bapak Ibu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang selalu berkelimpahan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba terbeban berdoa untuk para jemaat Tuhan di GPKD Victory Bapak. Kalau di antara mereka masih ada yang terbeban dalam kehidupan ini, mari Tuhan kamu ulurkan tangan. Lihat mereka, belas kasihan-Mu turun kepada mereka. Kamu curahkan berkat-berkat-Mu, kesehatan Bapak, berkat jasmani, berkat rohani Bapak, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan Bapak. Ajar mereka melalui kesulitan-kesulitan kehidupan yang saat ini mereka alami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan begitu mereka diberkati, mereka juga bisa memberkati orang lain Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga. Hamba-Mu saat ini berhenti berbicara, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini tetap ada di dalam hati mereka dan tetap terpatri di dalam pikiran mereka, sehingga mereka bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapak. Tuhan Yesus, hamba berdoa Bapak secara khusus untuk gembala di tempat ini Pak Wiono dan Ibu Nike Bapak, berkati mereka di dalam keluarganya Bapak. Berkati rumah tangganya, biarlah berkat-berkat itu turun juga kepada jemaat. Berkati juga para pengerja, pada pemain musik maupun para pengerja yang lain Bapak. Berkati mereka satu persatu Bapak. Mari Tuhan, berkat yang sama juga kami curahkan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga atas kasih setia-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah boleh Tuhan bagikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah berbicara kepada jemaat. Hamba serahkan Bapa kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang kami kasihi, dimanapun berada Anda bisa mengikuti ibadah online dari GBKD Victory yang kita sama-sama cintai ini. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Bukankah kasih karunia dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa yang memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan, keluarga, dan rumah tangga kita masing-masing? Amin, bukan? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini untuk kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing, tiada salahnya apabila kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga kami boleh mengakhiri ibadah pada siang hari ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Untuk itu, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kalau di siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mengadakan ibadah online, guna memuji, menyembah, bahkan memuliakan Engkau. Kami tahu Tuhan, bahwa situasi dan kondisi tidak akan pernah sekali-kali memisahkan kami dengan kasih-Mu. Karenanya Bapa, ajar kami untuk senantiasa setia, ajar kami untuk senantiasa tidak pernah melupakan Engkau, melainkan berharap sepenuhnya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, seluruh kehidupan kami Engkaulah yang memeliharanya. Kami bersyukur Tuhan, di siang hari ini diberikan kesempatan untuk beribadah, dan Engkau sendiri telah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya tanpa kurang suatu apapun juga. Karenanya Bapa, sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya untuk kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing, izinkan kami untuk mengangkat kedua belah tangan kami sebagai pernyataan iman
untuk menerima anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sungguh sempurna dan abadi dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau sejak siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama katakan amin. Selamat siang, selamat berhari Minggu, selamat melakukan ibadah kegiatan masing-masing. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati senantiasa. Haleluya. Amin.